Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Dan kita lanjutkan kembali materi kita tentang Laravel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan Laravel sebelumnya, yaitu tentang controller, sedikit tentang controller. Nah, kita akan masuk dulu ke project yang sudah kita buat dengan CMD. Kemudian kita kemarin sudah membuat project di dalam folder exam, kemudian ada htdoc, kemudian ada SITOCO. Nah, di sini adalah project kita. Jika Anda menggunakan Visual Studio Code, maka cara masuk ke membuka folder ini cukup mudah sekali. Jadi kita tidak perlu membuka Visual Code kemudian cari foldernya lagi, langsung aja dari CMD kita ketik aja code, kemudian spasi titik, enter, sub. Nah, kita langsung ke Visual Code. Dah, ini dia. Kita langsung terbuka ke folder yang project yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu kita bisa menjalankan developer servernya. Kita akan menjalankan dulu terlebih dahulu develop server. Kita bisa menggunakan terminal ini, bisa kita jalankan PHP Artisan server. Nah, seperti itu. Ini berarti sudah jalan. Coba kita tes dulu. Localhost .2 8000. Ya, oke. Ini project yang sebelumnya kita buat. Ada about, ada home. Produk belum kita buat. Kita baru sampai home dan about. Nah, kita lihat dulu yang minggu yang lalu bahwa di folder root itu kita sudah mempunyai ada home, kemudian ada juga about. Produk belum kita buat. Nah, kenapa bisa tampil seperti ini? Ini karena kita mempunyai di dalam folder root. Di dalam folder root itu ada web.php. Ada file php web.php. Nah, ini adalah kuncinya. Ini adalah file untuk mengelola jalur dari URL yang kita ketikkan di browser. Misalnya kita akan mengetikkan ini, jadi dia mengelola jalur dari URL yang kita ketikkan di browser. Nah, kalau kita buka filenya web.php ini, itu ada dua buah root. Apabila kita mengakses folder rootnya, maka akan diarahkan ke view, ke folder ke view index, dimana view index itu terletak di resource view. Nah, di sini ada index.blade.php. Dia akan mengarahkan kemari. Nah, kemudian
view index ini kenapa tidak kita tulis lengkap .blade.php? Karena disitulah fungsi daripada templating engine dari Laravel. Jadi dia sudah mendeteksi Blade. Nah, kalau route-nya kita rubah misalnya about, maka dia akan mengarahkan ke about. Nah, di sini ada about. Dia akan memanggil view dengan nama about. Nah, ini about.blade.php. Kemudian apabila kita buat route yang lain, maka kita harus membuat juga view yang lain. Nah, bila kita coba tes ini melalui biasanya kita pakai localhost, kemudian ini yang biasa dipakai di exam SI toko, maka tampilannya seperti ini. Oh, ini belum jalan, apa ini? Examnya belum jalan. Kita jalankan dulu exam, kemudian start Apache. Nah, kemudian sudah running. Coba kita akses browsernya seperti biasa menggunakan localhost saja. Ini kok sini pergi. Localhost saja. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita akan, kalau misalnya mengakses browser melalui localhost atau mengakses web project kita melalui localhost, maka tampilan seperti ini. Kita bisa melalui publik. Nah, sama saja. Tetapi di sini fungsi tombol tidak berlaku. Nah, dia akan error. Home, tak kemana perginya. Nah, ini apabila nanti mau mau dihostingkan, kita bisa melakukan pengeditan pada indeks. Nah, di sini ada indeks di tampilan utama. Berarti di tampilan ada utama. Nah, kita harus merubah alamat URL daripada home dan alamat link lainnya. Karena kalau di hosting biasanya kan seperti ini, bukan pakai development URL atau development serve dari Laravel. Nah, jadi pada navigasi kita tambahkan URL-nya yang menggunakan namanya base URL. Nah, di Laravel itu kita kemarin sudah menggunakan juga dengan fungsi yang ini. Kemudian ini. Nah, jadi supaya bisa dia ke localhost tadi, supaya bisa ke localhost, bagaimana caranya? Berarti yang di file tampilan utama index ini kita kasih namanya base URL. Nah, sebetulnya bisa pakai echo base URL, tapi kita pakai saja kode dari Laravel yang sudah standar untuk base URL. Jadi seperti itu. Kemudian URL, kemudian buka kurung, kutip slash, ini root, aksesnya root. Kemudian di sini ada URL, kemudian untuk route about-nya. Oke, coba kita tes, refresh dulu. Di sini ada home, oke, ada about. Nah, bisa ya.
Nah, itu dia, ada about, ada home. Ini sudah standar daripada localhost. About, home. Tapi kita gunakan aja yang development Laravel punya saja begini. Kita apabila kalau dihostingkan ke tempat ingin online misalnya, berarti kita letakkan di hosting. Caranya seperti itu. Linknya harus dibuat base URL. Oke. Kemudian kita pakai sekarang ini adalah memakai development server ya. Jadi kita pakai development server saja, localhost 8000. Baik, kita lanjutkan. Kita akan memakai development server. Nah, dari mana kita dapat base URL ini? Kita bisa melihat di dokumentasinya di Laravel. Ini adalah Laravel documentation, kemudian di situ ada digging reaper, kemudian ada helper. Nah, ada helper, kemudian ada URL. Nah, ini ada URL. Nah, inilah format perintah menggunakan base URL dari Laravel itu sendiri. Sini juga ada. Nah, jadi kalau ada keraguan-raguan tinggal membuka documentation dari Laravel saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke controller. Jika kita ingin menampilkan view sederhana, ini kan view sederhana. View sederhana tanpa logika, kita bisa menggunakan function seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan yang sifatnya tidak berubah-ubah, jadi statik gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang ini saja, lebih sederhana. Tapi biasanya yang ada di row itu adalah kita mengakses controller mana, kemudian lalu metodenya apa. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Kita mengakses controller mana, lalu metodenya apa. Jadi rute ini kita misalnya ingin akses ke dalam controller itu berada pada app, kemudian ada http, di situ ada controller. Nah, ini controller. Nah, di sini adalah perintah isi daripada komen dari controller standar. Baik, kita ingin arahkan dua mana tadi di resource route view web. Kita ingin arahkan dua rute ini ke satu controller tapi beda metode. Kita ingin mengarahkan dua ini, cuman dia beda metode. Nah, ini kita apakan dulu, kita uncomment terlebih dahulu. Scriptnya kita uncomment. Oke, kita buat, kita akan mengarahkan rute ini menuju controller. Caranya adalah route .2 get, kemudian kita buka, misalnya kita ingin mengakses route. Nah, mengakses route ini kita buat, dia akan memanggil sebuah controller, misalnya pguest controller, dan disambung dengan metode, misalnya metodenya adalah home.
Nah, seperti itu. Kutip. Nah, jadi ini artinya adalah ketika browser mengakses root, maka dia akan memanggil controller pages controller dengan metode home. Nah, itu artinya. Nah, oke, berarti ini sudah tadi kurang kutipnya di sini, berarti kutip satu. Jadi apabila ada browser yang mengakses root, maka akan menuju ke pages controller dengan metode home. Nah, itu artinya. Oke, simpan. Coba kita tes. Oke, target pages controller does not exist, berarti controllernya belum kita buat. Nah, itu dia. Nah, kemudian berarti sekarang kita coba membuat controller, pages controller. Di mana buatnya? Buatnya adalah pada app, kemudian http. Nah, di sini kita bisa buat new file dengan nama, bukan di sini, di controller dengan nama file yang tadi, pages controller.php. Oke, save. Nah, isinya adalah yang ini. Jadi kita tes apa hasilnya nih. Oke, targetnya belum. Berarti kita pages controller itu sudah pas. Kalau di sini tadi pages controller at home. Oke. Nah, berarti isinya nanti, isi dari pages controller ini adalah bisa kita copy yang di sini, yang ini bisa kita copy juga, atau kita lihat di documentationnya Laravel pun bisa juga. Kita lihat di Laravel documentationnya, kemudian pilih the basic. Oh, ini basic. Oke, kemudian di situ ada controller. Nah, ini kita bisa copy saja, copy saja isinya. Oke, copy, kita pastikan di sini, paste. Nah, itu dia. Berarti di sini adalah publik. Di sini kelasnya kita samakan dulu. Berarti pakai kelasnya kita pakai pages controller. Nah, kemudian function public ini bukan pakai show. Sebetulnya untuk menampilkan public functionnya kita buat saja di sini sesuai dengan metode adalah home. Oke. Kemudian isinya kita kosongkan saja dulu. Oke, return view. Baru di sini kita buat index. Kita buat yang sederhana dulu, index. Nah, seperti itu, index. Oke. Kita save, kemudian kita tes hasilnya apa yang terjadi. Pages controller target class. Oke, kita lihat lagi, mungkin ada kesalahan di
Nah, sekarang kita sudah mempunyai root dengan nama Pegas Controller at Home. Jadi ini nama controller, ini memanggil file yang bernama Pegas Controller.php dengan metode home. Nah, kemudian kita sudah membuat ini Pegas Controller, ini metodenya home dan dia akan menampilkan index. Oke, coba kita save dan kita lihat. Nah, padahal sudah ada file Pegas Controller tadi, tapi dianggap tidak ada, berarti di root ya, di root. Kita harus menambahkan di sini use. Nah, jadi use Pegas controller, jangan pakai PHP, Pegas Controller saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita save, kemudian kita refresh lagi. Pegas Controller, control Pegas sudah pas, Pegas Controller. Oke, di sini Pegas Controller at Home. Oke, sudah pas. Disimpan app http controller sudah pas nih. Kemudian di Pegas ini sudah ada home, kemudian ditampilkan Pegas Controller. Oke, juga sudah. Oke, coba kita lihat di web. Pegas Controllernya sudah, atau kita coba ganti. Ini kok padahal sudah dipanggil, atau kita coba dengan cara lain. Pegas Controller, kemudian di sini tidak pakai ini ya, Pegas Controller, kemudian di sini ada kelas, koma, kemudian kutip. Di sini ada home. Nah, ini kita coba dulu. Nah, itu dia. Berarti caranya seperti ini. Ini about, kita belum buat root-nya. Nah, jadi dia apabila browser user mengakses root, maka diarahkan ke halaman controller dengan metode home. Nah, seperti itu. Kita sudah berhasil membuat controller. Nah, selanjutnya kita buat satu lagi aboutnya belum kita buat, dengan metodenya di sini adalah aboutnya itu fungsinya adalah about juga di sini. Di sini kita buat about. Nah, ini kita buat rute baru menuju jadi satu controller dengan dua metode. Berarti kita masuk lagi ke controller, Pegas Controller. Nah, di situ kita buat lagi function public function tadi apa, about. Nah,
kemudian kita buka. Di situ kita return view. Kita tampilkan return view-nya kemana kira-kira. Kita buat dia ke about. Tuh. Di sini kutip komanya belum. Oke, sekarang kita tes home sudah, kemudian about. Di sini kurang view. Oke, view about. Oke, kita lihat. Oh, ini ada kesalahan di bukan about. Oh iya, about return public view. About view-nya adalah about blade. Nah, ini seharusnya sudah. Oke, berarti di sini dia belum. Back controllernya sudah oke. About, kalau about kemarin kita mengirimkan adalah about, berarti return view about kita mengirimkan sebuah parameter, yaitu adalah nama, kemudian yang dikirim nama saya. Oke, seperti itu kemarin ya. Oke, kita simpan, kemudian tes lagi. Oh ya, berarti di sini dia mengirimkan ada parameter nama. Nah, ini dia. Nah, itu cara manual menulis controller. Bisa juga dengan cara ini cara manual tadi. Kita coba cara otomatis dengan Pegas controller ini. Kita coba hapus dulu. Kita coba hapus, delete. Nah, ini sudah tidak ada controller. Kita tes. Ya, Pegas controllernya tidak ada. Oke. Nah, bagaimana cara membuat tanpa mengcopy dari sini tadi? Kita bisa menggunakan perintah view, kemudian terminal, dan di situ dijalankan menggunakan PHP Artisan. Oke, caranya adalah PHP Artisan make, kemudian controller nama controllernya tadi adalah pages controller. Oke. Nah, kemudian kita enter, controller create successfully. Kita lihat di sini ya, ini sudah ada otomatis. Nah, dia membuat file default daripada controller. Di sini ada kelasnya pack controller, dan kita hanya menambah yang tadi public. Nah, sini kita tinggal isi ya, seperti itu. Public function home ke index, about kirimkan variabel nama ke view. Oke, kita tes. Nah, seperti itu. Ini sudah oke, about-nya, kemudian home, hello world. Nah, itu kira-kira tentang membuat daripada controller. Nah, selanjutnya kita sudah membuat controllernya tadi.
Kemudian dilanjutkan, sekarang kita mau membuat halaman produk. Di sini kita lihat produk masih not font ya. Nah, untuk halaman produk kita tidak akan menyimpannya di root, atau bukan di root ya, di view, atau tidak akan menyimpan di pages controller. Jadi kita tidak akan menyimpan di sini karena produk ini akan kita buat kelola secara khusus. Jadi terpisah dari pages controller. Nah, suatu saat nanti ketika orang mengakses ke halaman ini, misalnya produk, yang pertama menampilkan adalah, kalau kita mengakses halaman produk, nanti kita akan menampilkan seluruh data barang dari produk yang dibuat misalnya. Terus di dalamnya kita bisa menambah, menghapus, kemudian juga dan cari data. Jadi data produk kita kelola. Jika demikian kita butuh controller sendiri untuk mengelola data barang. Oke, kembali kita ke halaman web. Ini rutenya. Tambahkan rute baru dengan nama produk. Nah, di sini kan about, tinggal copy saja. Oke, kemudian di sini kita buat dengan nama adalah produk. Nah, di sini kita buat produk. Kemudian nah, sebetulnya kita bebas untuk membuat metode. Tapi kali ini kita buat aja metodenya adalah kita buat standar saja. Kita buat metodenya adalah index metodenya. Kemudian nama controllernya kita buat produk. Jadi sini kita buat produk controller. Nah, di sini khusus dia mengelola data-data tentang produk. Nah, coba kita tes produk refresh. Nah, dia produk controller tidak ada. Berarti kita buat langsung produk controllernya. Bisa menggunakan terminal saja. Terminal. Nah, di sini sudah ada. Kita tinggal membuat produk controller. Oke, sudah berhasil. Kita lihat filenya di sini sudah ada produk controller. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita harus menambahkan juga namanya adalah produk. Nah, ini sudah ada produk controller. Oke, sip. Kemudian kita tes sementara dulu. Oke, berarti index dia akan mencari metode index karena di produk kita belum membuat public index ya. Berarti ini kita buat public. Oke, function index. Oke, sip. Nah, di sini kita tambahkan kurung kurawal dan ditutup. Di situ kita akan membuat view. Berarti di sini kita akan mengarahkan return view ke produk. Nah, di sini kita buat produk. Nah, seperti itu. Oke, sip.
Nah, ini kita coba tes karena view produk belum kita buat. Nah, berarti kita akan membuat produknya di sini. Berarti ini ada produk return view-nya, kita buat aja di dalam foldernya. Di dalam folder kemudian ada index. Nah, berarti di view, berarti di sini ada view berarti. Lalu kita akan membuat suatu folder produk. Folder produk itu di resource view. Nah, di sini kita buat satu folder, namanya adalah produk. Oke, dan di dalam produk ada nama file dengan nama index.blade.php. Nah, ini dia. Oke, nah isinya adalah kita isikan aja yang ini. Tampilan about kita kopikan ke mana tadi ya? Di index, index blade di dalam folder produk. Oke, nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk judul kita buat di sini dengan nama adalah, berarti ini adalah daftar produk. Daftar produk. Kemudian H1-nya kita buat dengan nama ini kita hapus, berarti sini list daftar, list produk. Nah, katakanlah seperti itu. Oke, kita coba tes. View produk not found. Oke, di sini sudah ada tadi melalui web produk kelas index, berarti controllernya produk controller dia akan mengarah ke produk return view index. Nah, ini sebetulnya sama saja, mau titik atau garis miring sebetulnya sama saja. Oke, list produk. Nah, di sini sudah ada list produknya. Oke, nah itu about, home, kemudian produk. Di sini ada list produk yang akan kita buat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di produk tadi index. Nah, sini kita detailnya sudah dirubah, kemudian H1 list produk. Oke, kita buat tabel ya. Tabel. Oke, table. Tutup, kemudian slash table. Ini index, ya pas. Nah, di dalam ini tabelnya kita buat saja menggunakan bootstrap, berarti kita buat kelasnya tabel. Kelas sama dengan tabel. Nah, kemudian di dalam tabel itu kita buat head.
head. Tabel kelas, tabel slash tabel. Kemudian ada head kelasnya. Kelas kita buat head duck. Head duck. Oke. Ditutup. Kemudian di bawah ditutup dengan slash head. Oke, tabel head. Oke, sudah. Kemudian di dalam ada tr. Oke. Kemudian slash tr. Nah, di dalam tr nanti ada th. Kita buat scope. Oke, scope-nya sama dengan call. Kita buat aja call. Kemudian di sini ada crash. Kemudian ditutup slash th. Kita rapikan saja dulu. Ini kita akan membuat daftar list produk barang. Ini kita buat dulu header daripada tabel. Kemudian di sini ada nama barang. Kemudian ada di sini harga. Kemudian ada lagi habis harga itu jumlah stok. Jumlah stoknya berapa nih? Jumlah stok. Nah, seperti biasa tentu kita ada aksi. Sini ada aksi dan kemudian kita tutup. Ini tr slash tr. Kemudian tutup slash head. Nah, ini untuk tabel headnya. Baru kita buat lagi tabel body. Nah, tabel body ditutup dulu. Oke. Ini kok ini sudah ada T-body tr. Oke. T-body. Ini headnya kok kemari pula. Dihapus saja. Tabelnya tetap ada 2 head. Satu. Yang ini 1 head. Kemudian T-body ada di sini tr. Dalam tr kemudian kita buat th. Nah, th ini yang ini kita buat th scope. Kemudian anggap aja ini 1 isi datanya. Kemudian di bawahnya kita buat aja td slash td. Nama barangnya contohnya nama barang ini angka 1. Oke, di sini. Oke, kita buat nama barangnya laptop Acer. Kemudian jumlah harganya 5.300.000. Kemudian jumlah stoknya katakanlah 4 buah. Kemudian ada aksi. Nah, aksi ini kita akan buat 2 model menggunakan Harep sama dengan kita kosongkan aja dulu. Kita buat aja tampilannya aja kelas
BDG, kemudian BDG sukses. Ini bootstrapnya. Kemudian tutup, sini edit, ditutup /a. Oke. Nah, ini Anda bisa copy saja yang ini, dikopikan saja ke bawah. Nah, yang ini kita ganti dengan danger. Danger mungkin sudah tahu, delete. Oke, nah ini sudah T-body, berarti setelah TR ini harus ditutup dengan /T-body. Oke, sip. Nah, seperti itu kira-kira. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini. Oh, ini kok ada satu lagi. Kok ada angka 1 gitu. Oh, ini salah. Ini kelewat 1 berarti. Oke. Nah, Oke, sip. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini ada delete, ada edit. Nah, nama barang, harga, jumlah stok, 4, aksi. Nah, demikian. Oke, saya kira itu saja tentang controller. Nah, selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan mengisi data barang yang ada di sini dengan membuat tabel ya, tabel, dan di database kita nanti menggunakan PHP MyAdmin. Begitu saja video dari saya. Apabila bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.